Oke, baik. Kembali lagi kita berjumpa lewat Zoom ini, anak-anak seri yang kelas 4. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jadi di minggu ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Oke, nanti ketika saya menjelaskan, mohonkan semua memperhatikan. Oke, ini dia materi kita. Untuk anak-anak kelas 4, sebelum kita mempelajarinya, yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari perilaku terpuji ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu anak-anak ser memahami apa itu perilaku terpuji. Lalu anak-anak ser bisa menerapkannya, mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Iya, ini yang pertama perilaku terpuji. Jujur. Jujur itu berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berani mengakui kesalahan diri sendiri, ya. Meskipun tidak ada orang yang melihat kesalahan tersebut, ya. Oke, seperti gambar ini, mereka sedang bermain, lalu temannya ada mungkin terjatuh, lalu datang salah satu temannya merangkul. Mungkin yang merangkul yang membuat kesalahan. Dia mengakui kesalahannya. Ya, jadi dia meminta maaf kepada temannya. Itu adalah contoh perilaku terpuji, yaitu jujur. Lalu yang selanjutnya kerjasama. Kerjasama ini kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi bukan satu orang, beberapa orang. Dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan bersama yang harus dicapai, bukan diri sendiri. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak dapat hidup seorang diri. Ya, seperti yang digambar, anak-anak telah melihat mereka sedang bermain kasti, mengikuti pertandingan kasti. Jadi di dalam pertandingan kita harus mencapai kemenangan. Yang menjadi tujuan kita adalah ingin menang dalam pertandingan tersebut. Maka harus kerjasama, harus kompak, harus percaya kepada temannya. Oke, supaya tujuan bersama tercapai, yaitu kemenangan dalam pertandingan tersebut. Itulah kerjasama. Ini adalah perilaku terpuji yang kedua. Yang ketiga, disiplin. Lalu disiplin itu perilaku menaati peraturan dan tata tertib yang ada. Jadi, disiplin ini adalah menaati peraturan, baik peraturan di sekolah, peraturan di rumah, dan bahkan peraturan pada saat mengikuti pelajaran. Tata tertibnya juga ada. Kalau kita contoh belajar senam irama, contoh seperti yang digambar, tanpa ketertiban yang baik, maka gerakan tidak akan bisa bersamaan. Jadi harus mengikuti aturan-aturan gerakannya dan harus tertib. Oke, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi
Tanggung jawab juga merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban. Seperti digambar, kewajiban seorang siswa adalah membersihkan ruangan kelas supaya sehat orang-orang yang di dalamnya, supaya nyaman. Ketika kita berolahraga juga, kalau di lapangan harus mengumpulkan alat olahraga setelah selesai berolahraga. Itu adalah salah satu perilaku terpuji. Oke, selanjutnya tekun. Tekun artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti digambar. Kalau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, rajin, tidak rajin, maka hasilnya pun tidak akan baik. Gambar itu bisa melakukan guling ke depan dengan sempurna. Jadi itu tanpa usaha yang sangat sungguh-sungguh, latihan yang rajin, maka tidak akan baik. Maka harus rajin latihan, bersungguh-sungguh, berusaha, supaya bisa melakukan gerakan dengan baik. Ya, jadi harus tekun. Lalu hidup bersih. Hidup bersih itu salah satunya kebersihan badan, sangat penting bagi kesehatan. Dan juga kalau badan kita bersih akan terlihat menarik. Begitu juga dengan ruang kelas kita atau rumah kita akan menarik kalau bersih. Seperti yang digambar, mereka saling membersihkan, mengambil tugas masing-masing. Jadi ini adalah perilaku terpuji. Ada 6 contoh perilaku terpuji ya. Ini harus anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya baik. Oke, demikian untuk materi kita. Selanjutnya ini ada tugas. Buka buku paketnya halaman 141 sampai 142. Pilihan ganda dan esai tes bagian kedua. Dan jawabannya ditulis di buku tulis penjasnya ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang kelas 4 sudah memperhatikan dan dikerjakan tugasnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye semuanya.